Akhir-akhir ini lagi banyak yang bilang sekolah atau sistem pendidikan itu adalah scam atau penipuan. Kalau dipikir-pikir, sebetulnya ada benarnya juga. Dilihat dari kasus korupsi yang terjadi di sekolah-sekolah, pungutan liar di berbagai perguruan tinggi, dan banyak kasus lainnya. Sehingga tidak langsung menjadikan citra instansi pendidikan di Indonesia itu sangat amat buruk. Tapi tunggu dulu, jangan langsung termakan omongan mereka. Karena sebagai kaum intelektual, kita harus coba berpikir juga apakah itu benar atau salah. Jangan cepat terpengaruh sama omongan orang lain. Kita langsung aja bahas bersama mengapa sistem pendidikan di Indonesia dianggap scam. Poin pertama, karena yang harusnya mendidik malah memberikan contoh yang buruk. Idealnya, instansi pendidikan itu harus mendidik masyarakat dengan baik sejak kecil. Tapi nyatanya malah banyak sekali contoh tidak baik yang secara tidak langsung diperlihatkan. Seperti korupsi, pungli, pilih kasih, dan lain-lain. Contoh paling sederhana, misalnya dulu di bangku sekolah, pasti ada murid yang seharusnya mengulang kelas karena nilai yang kurang dari standar. Tapi nyatanya ketika orang tua membayar sedikit upeti kepada wali kelas, nilai anak tersebut bisa disulap jadi baik. Nah, dari sini aja anak kecil jadi bisa belajar bahwa ternyata you can cheat the system dengan uang. Atau kita bisa mencurangi suatu sistem yang ada dengan uang. Bayangkan kalau nantinya anak tersebut sudah besar dan menduduk di perusahaan atau pemerintahan, apakah dia tidak akan melakukan hal yang sama untuk keluar dari masalah yang ada? Contoh lainnya, banyak sekali kasus pungli di universitas. Biasanya terjadi ketika bimbingan skripsi bersama dosen tercinta. Tapi dosen tersebut mewajibkan mahasiswanya membayar sejumlah uang jika ingin dibimbing atau diluluskan. Ini adalah fakta yang terjadi di lapangan dan banyak sekali korbannya. Tapi tidak ada yang mampu mengubahnya karena apa? Ya, karena itu semua sudah diajarkan sejak kecil. Poin kedua, banyak sekali senioritas sampah yang terjadi di instansi pendidikan. Siapa yang tidak tahu sih bahwa banyak sekali kasus pembulian yang terjadi di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi. Bahkan tidak jarang juga banyak yang sampai meninggal akibat hal senioritas sampah ini. Jika mau menerapkan senioritas, ya terapilah pada hal yang memang berguna dan bermanfaat. Misalnya dalam etos kerja, tunjukkanlah sebagai senior semangat kerja yang baik. Ajarilah juniornya hal-hal yang baik. Jangan malah menindas. Tapi, apakah mereka ini sepenuhnya salah? Ya, tidak juga. Sekali lagi, ini semua karena sistem yang ada. Coba kita pikir bersama. Para senior ini, ketika dulunya masih junior juga, mereka juga diperlakukan hal yang sama oleh para seniornya dulu. Sehingga ketika mereka beranjak menjadi senior, mereka juga akan melakukan hal yang sama pada generasi baru. Contohnya lagi, ketika sidang skripsi, banyak sekali penguji yang tidak objektif sesuai kriteria yang ada dan hanya menilai secara subjektif. Kalau gua suka ya gua kasih nilai bagus. Kalau enggak ya udah ngulang aja. Karena dulunya para penguji ini juga diperlakukan hal yang sama oleh penguji mereka di masa lalu. Nah, lingkaran setan ini akan terus-menerus berulang sampai akhir zaman jika tidak ada yang berani dan mampu membereskannya. Katanya sih instansi pendidikan, tapi apa yang dididik? Cara membuli orang? Cara mencurangi sistem yang ada? Apa cara menjadi jagoan? Sungguh ironi. Poin ketiga, paradoks ingin mencari ilmu harus punya uang. Sedangkan untuk mencari uang harus punya ilmu. Paradoks ini menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih cukup mahal dan biayanya belum merata. Sedangkan di luar negeri, negara-negara yang maju bisa memberikan sekolah-sekolah gratis bagi para warganya. Jadi ketika mereka sudah lulus sekolah dan punya ilmu, ya mereka akan juga mencari cara untuk balik modal terlebih dahulu karena mereka sudah mengeluarkan banyak uang. Contohnya gini deh. Misalnya ada ahli hukum yang belajar dan mengemban pendidikan sampai S3 sampai jadi profesor. Ketika ia lulus dan disuruh menangani kasus,
pasti ia akan mencari siapa saja yang bisa menawarkan uang yang banyak kepadanya. Karena ia berpikir bahwa ia sudah mencari ilmu sampai S3, sudah banyak keluar uang, pasti ingin cepat balik modal juga. Sehingga secara realistis, pasti mereka akan mengambil tawaran yang besar, padahal bisa jadi mereka membela pihak yang salah. Poin terakhir. Jadi, intinya, apakah berarti kita harus berhenti sekolah? Jujur, agak berat menjawab pertanyaan ini. Menurut Mimin secara pribadi, ya kamu boleh saja berhenti sekolah. Tapi, jangan sekali-kali lu berhenti mengemban pendidikan. Karena idealnya, orang mencari ilmu di sekolah, tapi kalau ternyata lu bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik di luar sekolah, atau lu ingin fokus pada sesuatu yang menurut lu bisa menjadi hal yang besar, yang akan membuat hidup lu meningkat drastis, ya kenapa tidak? Contohnya Bill Gates, dia ingin fokus mengembangkan Windows-nya, Microsoft, dan alhasil dia drop out dari Harvard. Atau contoh lain Mark Zuckerberg yang keluar dari Ivy League untuk fokus mengembangkan Facebook. Sekolah boleh lu anggap scam, tapi jangan sampai lu anti belajar, anti mengemban pendidikan, atau anti mencari ilmu. Coba lu pikir, kalau tidak ada ilmu pendidikan, apakah infrastruktur di sekeliling kita bisa berdiri dengan baik? Apakah internet bisa kita nikmati saat ini? Apakah kita bisa naik motor atau mobil? Ya, jawabannya pasti tidak. Tanpa ilmu pendidikan, semua hal yang kita lihat saat ini rata-rata mustahil dicapai. Jadi intinya sekarang, bagaimana cara memperbaiki sistem pendidikan yang sudah hancur ini? Ya, harus ada kesadaran diri dari kita semua sebagai warga negara yang baik untuk mengawasi sistem pendidikan yang ada. Dan juga tolong untuk para penguasa di Indonesia, please jangan diam saja dengan sistem pendidikan yang sudah tercemar ini. Karena jika tidak diperbaiki, maka SDM Indonesia akan rendah selamanya. Gue sangat berharap dengan adanya video ini, sistem pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik lagi. Stay positive.